Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita bertiga, Sohibul Gahwa. Gak boleh nyibul. Sedikit ngawur. Insyaallah Terhibur. Pembahasan kali ini akan dibawakan oleh Bapak Bung Borak yang sebagian kecil perihal tentang keadaan Indonesia sekarang, Bre ya? Ya, betul. Kurang lebih segitu. Sebelumnya, alhamdulillahirobbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam atas karunia-Nya dan kasih sayangnya kita bisa berkumpul di konten ini, di Sini ini buku. video ini. Tahu semua? Dan tak lupa salawat serta salam kita junjungan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mantap. Semoga di yaumil akhir nanti kita akan mendapatkan syafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Tambahan utama, Ya, lanjut. saya ingin berkeluh kesah dengan latar belakang pendidikan saya yaitu di SMK Teknik Mesin, tapi saya sedikit tidak bukan ini sih ya, bukan saya benar nggak ada ilmu dalam hukum politik dan apapun, tapi saya meriset mengolah apa yang sebenarnya, apa yang kita alami saat ini. Di awal dengan kasus sebelumnya ya, kita tarik ulur, ada kasus yang bubarkan DPR. Itu sebenarnya gua setuju sih itu bubar DPR. Kenapa? Karena mereka hanya makan anggaran, makan anggaran dan mereka tidak kerja. Apapun tuntutannya dari rakyat mereka tidak realisasikan. Karena di saat demo itu dan terlebih ada yang dilindas, bukan terlindas ya, ini maaf nih, narasi di media terlindas, terlindas. Seperti yang kejadian itu ya. Terlindas itu gua nggak setuju tuh sama narasi itu. Karena apa? Dalam bukti video itu kan itu emang sengaja dilindas karena udah ditabrak, bukannya mundur malah dia tetap maju. Itu dilindas, bukan terlindas. Nah, dinarasikan di media-media itu terlindas. Dan sampai sekarang saya menanyakan kabar kasus tersebut, di mana kasus tersebut, dan akhirnya hilang begitu saja. Mungkin ada pandangan politik. Politik ini sih di kasus Pertamina. Iya. Itu simpang siur sih. Bukan simpang siur, emang nyatanya begitu sih. Lu sering isi bensin berbet gak? Berasa tuh? Rasa Berbet ya? Gue pernah mati, gue cerita di sini, mati 2 kali. Gue ngisi awalnya tuh pertalite, gue isi itu. Semenjak pasokan sel kagak ada kan, sebelumnya kan gue ngisi sel tuh, karena ya gue udah nggak percaya lagi, jujur sama Pertamina nggak percaya lagi, karena orang-orang di dalamnya itu banyak mafia di sana. Mafia tangkap aku. Ingat mafia, kau sedang berperang denganku. Ya itu karena ya dari harga BBM mahal dengan kualitas yang buruk deh. Itu dia. Gue pernah narik orang tiba-tiba mati, untung udah sampai, mati benar-benar mati mesin deh. Udah gue turunin dulu penumpang dengan stay cool deh kan, nggak panik, padahal panik dikit. Berjalan lah tuh motor, kagak nyala. 5 menit gue starter, 5 menit, akhirnya gue kontak lagi, gue on lagi, gue diemin, akhirnya itu nyala, alhamdulillah. Setelah itu udah gue coba tuh pertama, seminggu kemudian begitu lagi Sama juga. waduh, BBM yang gini apa motor gue, tapi nggak mungkin sih motor gue, Karena baru juga. soalnya kan anak baru kan, baru ngambil. Udahlah, kesini tuh BP tuh hadir tuh, dia udah ada pasokan lagi, udah
gue coba isi BP, alhamdulillah baik, kagak pernah mati lagi. Dan Bahlil gue nyatain peran kepada anda. Nah gitu. Untuk Bapak Roy keluhan Tapi kalau gue sih ya, ini sebagai pengalihan isu sih Bre, apa tuh pengalihan isu? dari kasus-kasus sebelumnya. Karena tuh rakyat Indonesia tuh gampang bener lupa masalah kasus. Setuju nggak katanya? Ya lebih kayak pengalihan sih sebenarnya biar lupa kejadian-kejadian yang kemarin. Jadian-jadian sebelumnya tuh kayak 17/8 mana sampai sekarang nggak terrealisasikan ya? Undang-undangnya nggak ada, boro-boro undang-undang dirapatin aja nggak ada, ya kan? Iya. Main tuntutan rakyat mana sampai sekarang nggak ada. Nah disitulah dimasukin tuh. Emang jago sih soal pengalihan isu itu pemerintah ya kan? Dimasukin apa isu-isu sekarang ke Pertamina sekarang udah yang baru apa itu ya? Ada lagi digoreng lagi tuh Bre. Oh banyak deh yang digoreng-goreng dan benar rakyat tuh lupa begitu aja udah. Ya kayak sebelum-sebelumnya. Ya balik lagi yang paling mahal itu kepercayaan. Dan gua juga sempat riset ya masalah ekonomi. Gua riset bukan nggak menurut data-data yang ada di media ya. Gua riset langsung ke para pedagang. Para pedagang dari sekian banyak pedagang tuh. Pedagang gua riset dan hasilnya sama. Mereka semua pada ngeluh ekonomi merosot. Gue riset pakai by apa sih sebutannya itu ya? Media lah Sebutannya pokoknya man to man lah ya kalau di bola tuh. sedikit wawancara. Ya wawancara ya kan, sedikit wawancara tuh. Dan gue juga punya datanya, videonya ntar mungkin kita lampirkan ya kan datanya tentang keluhan pedagang. Cuma satu sih yang gue rekam, itu juga nggak boleh diem sebenarnya nggak ada juga sih. Habis gimana ya kan, pas kebenaran ngomong itu masa ulangin lagi, kita sangkain settingan ya kan gitu. Baik deh, selengkapnya nanti dilampirin video kan. Untuk videonya ada nanti setelah ini ya. Nah ini saat gue ngomong ini videonya gue lampirin lah ya kan. Ada Kemarin kosong ya? Iya, orang kayak kuburan. Orang beli ini ya. Sampai jam 5. Jam 5 masih ke situ. Buat modal doang. Bacanya nggak ada pada kekurangan. Ya kan kita diolah lagi Benar. belanjaan. Sayuran kan mau kamu kudu beli semua. Emangnya sayuran kemarin, di orang makannya gitu. Basi lah, kagak enak lah. Terutama ke kangkung tuh di Rabu. Gak bisa itu, gak bisa. Paling kita bisa rebus jagung, ya kan? Terus tahu tempe. Apa ketimun udah nggak ada lagi. Ada aja coba, pakai itu doang. Iya. Tahu makin kesini makin anjlok ekonomi. Yang bener-bener. Makanya dia bilang sih Indomaret itu riset. Goblok ngolah negara kayak gimana kali kayak gini. Tahu ekonomi di Prabowo bikin. gue pengen nanya lagi nih kan, menurut ente sekarang duit siapa bang Beli. Bang banyak, Beli. lu terlalu banyak. Sekarang nyari duit susah apa gampang gitu? Susah. Susah ya. Dan ketika dapat duit itu duit gampang bener habis gak? Gampang cepat habis. Gampang cepet habis ya. Dan dapat 100.000 itu ya udah kayak duit 2.000 zaman dulu. Gue itu benar-benar ngerasain coba. Dan bahkan buat nabung ya kan, buat sehari-hari lepas benar-benar lepas gitu. Harus bekerja lebih ekstra lagi. Kalau mau dapat lebih buat nabung harus pergi gelap barang kata ya kan. Lembur bagaikan kuda. Langsung masuk ke ini sih, masalah yang itu apa, monolnya dihilangin tuh uang. Oh itu nanti kurang lebih di antara 2026 sama 2027 ya. Iya.
itu ada pro dan kontra sih, Bre. Dalam arti ya, mungkin perlu edukasi sih ke rakyat sih, melalui kelurahan, RT RW, karena ketika itu terrealisasikan itu pasti para pedagang ya yang ibarat kata kita beli rokok 20.500 misalnya ya kan, itu mau nggak mau dinaikin, Pasin lah. dipasin. Kalau pecahan uangnya itu nggak ada ya, kalau pecahan uangnya ada mah nggak masalah ya kan. Kalau 27.500 jadi 27,5 rupiah, ya kan, 27,5 rupiah. Terutama yang buat yang kolot-kolot sih, yang udah tua lah ya kan, itu pasti sulit untuk apa peralihan kayak gitu. Kalau buat itu sih, buat pembukuan sih emang enak, kayak kita transfer itu nggak pernah salah. Gue pernah salah beli rokok, sumpah ini mah di Kuningan, di warung Kuningan, di rokok 35.000 karena kelebihan nol, gue transfer dari gue QRIS jadi 350.000. Udah gitu nunggu lagi sampai besok pagi karena orangnya di rumah main QRIS ya kan, untungnya balik, mau dibalikin. Itu bukan sempat kejadian juga di Agung Kargo. Iya itu yang warung Kuningan nih kan, dari Kuningan. Oh, Itu yang 350.000. Iya. Gue beli rokok sama apa ya, gue lupa tuh. Rokok kan 27.000 sama apa gitu ya, jadi 35.000. Buat TF 350.000 Bang John. Gue kusut gak lu pas lihat bukti transfer, bukti QRIS. Kok 350.000? Ya kan dia apa narik gue seharian ini kan, gak terima gue minta balik. Tapi alhamdulillah orangnya baik sih, dibalikin besok pagi, tapi gimana ya, mesti bangun pagi-pagi. Balik. Nanti gila 350.000. Kalau sekarang kan bisa terrealisasikan kan, itu jadi ya cuma 35 rupiah, enak, nggak ada banyak nol gitu. Terus ada lagi tuh yang center yang lagi rame kan, yang pengumuman tuh masih itu tuh masih gue cari tuh data valid itu, yang pengumuman yang masalah dibully SMA ya. SMA Iya. itu apa sih namanya, perundungan, lebih kayak ke pembulian lah, Pembulian ya. sama kayak punya ideologi tersendiri dia. Jadi kayak ideologinya nggak masuk akal. Itu salah berburu sih. Ya, makanya kalau ngaji itu harus punya guru, jangan di internet deh. Dia punya ideologi, kata teman-temannya agak lumayan Ekstrim. ekstrim lah, menyamping kayak gitu. Kayak gitu. Jadi mungkin teman-teman yang nggak suka, akhirnya ada perundungan lah di situ. Kayak perundungan tuh kayak pembulian lah. Tapi dengan nggak tahu dengan cara apa dia dibulinya. Tapi kalau untuk korban pembulian, saya mengingatkan satu hal, ini dari Abri langsung ya. Abdi kebon. Gila. tidak ada satu kata pun kalau dia dibully dengan cara apa, dengan cara kita lawan. Sudah dengan cara itu kita bisa melawan. Jadi biar kita nggak diinjak mulu. Ini lawan juga harus ada ilmunya. Salah satunya ya belajar silat, ya kan? Belajar silat. Karena tuh kalau kata orang dulu tuh ya, orang Betawi dulu tuh, lu kalau nggak bisa punya mainan, nggak bisa ngaji, kedua nggak punya mainan, itu haram hukumnya, itu udah dihukumin haram, Bre. Aib, udah pokoknya lu nggak punya itu dua tuh, nggak bisa ngaji, nggak bisa silat, lu jadi aib keluarga kan dulu tuh, kayak gitu tuh, jadi aib keluarga. Makanya itu orang-orang dulu tuh punya mainan semua. Jadi ya. Ini di samping kita juga bisa silat deh beliau. Oh bisa, Iya. gampang deh. Gak ada air bisa deh. Jangan di air, terbang. Ini ngojek kan terbang, menghilang. Oke deh, mungkin kita sih pembahasan gitu atau gimana? Ini prediksi lah ke depannya gitu gimana? Prediksi apa tuh? Prediksi ke depan masalah ini ekonomi, apa akan makin surut apa makin naik?
naik ya kan. Kalau kata gue sih perlahan ya mungkin tuh bisa hancur kalau salah dalam bertindak berpolitik ya kan. Kenapa? Itu utang kita udah banyak coy, utang negara kita tuh udah banyak. Masalah US kemarin kan itu polemik juga tuh. Kereta US Oh, bus cepat. US ya kan, mau gila tuh ya kan. Presiden sebelumnya tuh Jokowi ya kan. Jokowi gila, udah utang kagak dipikirin, kagak didiskusiin sama rakyat, tiba-tiba jadi ya kan, bingung kan lu bayarnya. Tapi udah terrealisasikan itu ya keretanya. Keretanya nggak ada, tapi nggak ada naik bre. Habis itu bisa dijangkau cuma kalangan atas dong. Bayangin aja sekali jalan tuh 350.000. Siapa yang mau naik? Ya kan, kecuali nggak mendesak amat kayak apa? Misalnya ada kerabat sakit, kerabat meninggal, nggak bakal mau naik bus tuh. Gitu. Iya, bagus sih penanganan emang sepi. Ngantar ke sono, yang ke sono sih cuman yang gua bawa-bawa ya customer gue ya, orang-orang pemerintah kepada naik bus sama orang-orang pebisnis, orang-orang kelas atas. Di sini kan ketimpangan sosialnya jauh deh. Orang kaya sama orang miskin tuh jauh, nggak setara. Jangan setara, mendekati aja kagak, itu benar-benar jomplang. Nah ini mah lu orang deh yang paling kerja ya kan di pemerintahan. Nah, itu sih ngapain minta solusi ke kita ya kan, lu kan udah dibayar sama kita ya kan. Itu mikir lah, jangan mau enaknya doang, kerja Udah kelas kerja masing masa perlu karyawan minta solusi sama bos ya kan, ibarat kata gitu kan, gue bos ya di sini kan, rakyat bosnya. Masa lu minta solusi ke kita orang, lu kan orang berpendidikan, ngapain minta solusi ke kita doang? Kalau udah gue bayar, lu masa nggak mau kerja ya kan? Nah masalah hukum ya kan, hukum ketimpangan juga coy. lebih tajam ini sih, lebih tumpul ke bawah. Tumpul ke bawah, tajam ke atas. Kebalik ya. Kebalik. Tajam ke bawah. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kenapa? Karena hukumnya itu mengadopsi dari aturan-aturan manusia sendiri yang dibuat. Jadi sesuka mereka. Pokoknya nggak menguntungkan mereka yang nggak bakal dikerjain tuh hukum itu. Nah kalau menguntungkan mereka pasti mereka kerjain ya. Beda kalau kita ngambil hukum di Al-Quran, di hadis. Lu siapa yang mau mengubah itu ya kan hukum? Nggak bisa itu Nggak bisa, udah hak paten itu kan, udah dipaten kan. Lu mau bahas satu ayat kan, satu ayat deh, satu huruf. Lu bisa diperangin nama seluruh dunia ya kan. Apalagi kelas-kelas kita ya kan. Bukan nama rakyat Indonesia doang, seluruh dunia. Lu bisa pada kemari, lu dicari, lu jadi buronan. Makanya gue gak setuju sih sistem demokrasi gini. Ya karena hukumnya bisa diganti-ganti, bisa dimanipulasi, bisa dibeli juga pakai cuan. Gua kalau punya duit nih kan 3.000 triliun gitu. Ini nih yang gue pegang pertama nih. Aparatnya dulu, aparat keamanan. Gue pegang tuh. Kedua DPR. Buat bikin undang-undang lah biar gue aman. Ya kan? 3 presiden nih. Udah itu gue butuh 3 doang tuh. Gue pegang tuh. Ketika ini udah gue pegang, gue sumpel sini. Aman hidup gue. Tolong bikin aturan. Ini gue mau buka usaha nih. Misalnya gue pengen monopoli minyak nih kayak Pertamina tuh kan, monopoli. Gue bikinin undang-undang bikin. Jadi kelar, gue sejahtera gue. Tuh kalau gue punya 3.000 triliun aja, gue pegang dulu tuh. Jadi kan tiga pilar itu tuh gue pegang. Kayak model Big 2 deh, dengan saudara yang udah jadi. Itu yang bermain tiga itu semua. Keamanan yang dipegang, DPR yang dipegang, pemerintahan yang dipegang. Selesai. Jadi Big 2 no. Nah, ada ininya lagi tubuhnya, jangan kayak negara dalam negara ya kan. Kalau main ke sono ya kan, orang Cina semua.
Di balik itu 9 naga berperan di situ kan. Berperan itu. Kan ada simbol naga di situ. Iya, Kalau benar. malam terbang tubuh itu. nih. Ada tubuh di mana? Terbang itu kalau malam. Terbang. Gua nyari naganya ada cuma di apa? Kain susu. Beruang. Jual susu beruang, di sini susu sapi, kalengnya kaleng naga. Ya lah, gue berharap lah kan Indonesia lebih baik ke depannya. Semoga di kepemerintahan Prabowo Subianto, gue nggak ngangkat wakilnya dah, wakil tolol gitu. Nggak bisa kerja anjing. Ada kan pelanggan kayak gitu ya kan. Nah, kan semoga ke pemerintahan Prabowo lebih baik depannya kan kita masih mantau masih setahun nih bre, masih setahun tunggulah apa setengah periodenya apa gagal apa sukses ya kan 3 tahun ke depan lah, 2 tahun ke depan. 2 tahun ke depan lagi itu baru bisa dinyatakan sukses atau gagal setelah ketik apa 3 tahun lah 3 tahun pemerintahan dia kan Pak Prabowo itu. Nah, semoga yang korupsi semakin dikit lah bisa nol ya kan. Gimana cara korupsi biar apa biar bisa diberantas ya salah satunya hukumannya yang berat. Iya. Mau ambil hukuman Islam sekalipun di apa dirajam sampai mati itu pasti kapok Dibikin hukum jerak lah. Jerak. Iya. benar ya kan. Masalah Indonesia nih kenapa nggak bisa maju ya karena nggak disupport sama negara kayak pernah tuh penemuan kalau nggak salah berita tahun lawas lah kan 2012 an kalau nggak salah gue masih ingat tuh beritanya penemuan pengganti bahan bakar minyak Iya, dari air dari air bukan dari sampah. dari air dia dikelola menjadi hidrogen menjadi hidrogen tuh dikelola kalau nggak tahu caranya bener jalan itu motor jalan tapi dijegal tuh entah menjegal gimana itu akhirnya hilang begitu aja ya kan gua persaingan bisnis mau nggak tahu diintimidasi nggak tahu di apa nggak tahu datanya nggak ada gua hilang dan sekarang teknologi itu berkembang di Jepang deh kalau mau tahu hidrogen itu jadi di mereka perang dagang nih kalau di Cina dengan energi listriknya mobil listrik, motor listrik. Kalau di Jepang lagi memproduksi itu kendaraan hidrogen yang dari air dikelola jadi hidrogen. Nggak tahu nih siapa yang menang nih. Itu mereka lagi berseteru tuh Jepang, Cina, sama Amerika deh tuh. Yes. Gila tuh. Sekutunya Dionis. Sebenarnya orang Indonesia tuh pada pinter, cuman nggak dibikin pinter. Nggak dibikin pintar, benar. Setuju deh. Kenapa masyarakat tuh ya harus dibikin bodoh? Karena ya biar pada nurut, Bre. Gitu deh. Biar pada nurut nih. Lu kayak ada kasus nih. Seminggu kemudian ada bansos. Biar lupa. Ya lupa. Kayak gitu ketika kita terima nih bansos tersebut, otomatis kita jadi orang gak enak kan, Bre. Weh, gue pengen kritik. Kayak lu nih, lu sering bantu gue misalnya nih, minjemin duit atau masih gue makan. Ketika lu ada salah di lu, gue nggak kritik lu nggak bakal bisa deh. Karena ada rasa, gue nggak enak nih, gue padahal dia salah nih. Dia udah bantu gue gini nggak bisa nih gue kritik. Tuh, melemahkannya dari situ deh. Bikin jasa jatuhnya. Jatuhnya ke jasa, benar. Malah kan bisa kalau selama kita ya baca oke ambil. Kalau emang butuh ambil, nggak apa-apa. Tapi masalah kritik aja. Kritik aja. Nggak usah jadi orang nggak enakan lah. Kalau salah ya bilang salah, benar ya bilang benar. Gitu. Kebebasan bersuara dan berekspresi harus ada. Benar. Pasal 33 ya. Gue lupa deh tuh. Pasal gue nggak tahu deh lupa gue. Ada tuh gue udah pernah lihat kenapa tuh. Catatannya mungkin banyak di situ. Iya nggak tahu yang mana ini. Nggak tahu, mungkin terlalu banyak kali. Udah tebel ya kan. Pasal berapa sih? Pasal 58 ayat 3. Pasal 58 ayat 3 isinya setiap
warga negara Indonesia berhak untuk berkumpul, berserikat, berekspresi dan menyampaikan pendapat di muka umum, ya kan? Seolah kan mengata-ngatain itu terserah, ya itu betul sebagai bentuk ekspresi, ya kan? Kata-katain bandil, tolol, ya kan? Itu bentuk ekspresi kekecewaan kan? Iya. Apa yang telah dia dilakukan itu ekspresi, bentuk ekspresi. Nah itu bukan masuk ke penyampaian pendapat. Lu nggak usah gini lah bandil, ya kan? Etanol motor gue rusak, itu penyampaian pendapat, ya kan? Benar. Etanol itu apa sih? Itu yang buat mabok itu. Campuran buat mabok itu alkohol. Alkohol. Ada persenannya gitu. Iya, gua nggak tahu deh itu kan pokoknya etanol tuh baru jadi itu nggak bisa nggak bisa langsung diminum, itu racun. Terus disaring lagi nyampe kandungan ntar gue hitungannya nggak tahu kan yang bisa diminum yang dipakai buat mabok itu etanol. Itu dari saripati. Jadi kayak itu buat tape juga bisa, pakai dari tape juga bisa jadi etanol. Ya. Itu etanol sebenarnya ya alkohol. Kenapa dia bisa rusak motor? Karena mabok. Sebenarnya ada hal ilmiah ini cuman gurauan ya, ada yang ilmiah. Semoga terhibur. Ada hal ilmiah nih, kita kupas sedikit lah. Karena etanol itu yang gua riset ya datanya itu dia mengikat air, bener. Ikat air dari udara. Polusi itu diikat tuh udara. Dan bukan ikat air, mengikat polusi yang ditimbulkan bahan bakar diikat lewat udara. Nah dari udara tersebut mengandung air. Air masuk ke ruang bakar, bre. Ruang bakar. Fisika kimia. Ini kayaknya beliau nggak pernah bolos tuh masuk sekolah. Jadi mengerti sedikit. Alhamdulillah, kan walaupun bangun sedikit mah masuk deh tuh ke ruang bakar, diproses kan habis terima air tuh. Air kan kompresi bermasalah, jadinya mabok air bukan mabok. Nah itu water hammer sebutannya. Water hammer itu nanti ada kesalahan, entah itu piston macet, entah itu stang seher patah, itu bisa terjadi. Dan akibatnya ya rusak sekali turun mesin tuh 1,5 bisa tuh motor murah tuh 1,5. Dia termasuk jasa ya itu sama uang rokok. Dan itu ya nggak bisa balik lagi kayak setelan pabrik, nggak seenak setelan pabrik, karena yang kalau setelan pabrik kan mesin ya kan yang merakit itu mesinnya. Kalau itu kan yang merakit manusia, nggak tahu ukuran-ukurannya. Itulah sedikit pembahasan tentang etanol gitu. Fisika kimia itu. Nah, Bukankah minyak sama air tidak bisa bersatu? itu setuju. Makanya kenapa Ngikat. diikat yang itu udara, ngikat polusi lewat udara. Nah udara mengandung air. Kan udara tuh oksigen, nggak cuma oksigen udah. Apa tuh? Ada oksigen, ada karbon dioksida, H2O. C2, O2, sama karbon monoksida H2O. Kalau nggak salah tuh H2O. Nah dari oksigen tersebut O2 itu mengandung air, Pak. Kayak lu pagi-pagi deh. Pagi-pagi kan banyak oksigen tuh. Ada embun. Nah, itu dia salah satu embun itu dari air, dari udara. Masuklah ke ruang bakar ya. Hancur. Tapi terciptanya air hujan dari mana? Wah, itu belum tahu tuh, belum ada ilmunya tuh. Dari gue nih. Terciptanya air hujan itu dari sinar matahari menyerap air laut sehingga menjadi butiran-butiran kecil menguap ke atas dan berkumpullah di satu titik menjadi awan apa sih namanya? Awan kinton. Kalau kata ini mah cumulonimbus. Jadi awan hitam bersatu padu berkumpul ada air lah di situ. Kenapa kapal
kalau nyebrang awan, lu udah pernah naik kapal belum berdua? Belum. Udah. Kalau lewat nih kapal nih kalau ke awan, Nah, kayak jalan raya kayak gitu. Gue pernah diceritain gitu. belum tahu ya. Naik ngobrol kayak gitu. Jadi yang tadi disampaikan kurang lebih begitu. Jadi si air laut itu menguap ke atas. Nanti kalau ada angin, airnya turun. Sih biasanya begitu. Kalau angin gede udah mendung itu udah pasti hujan. Kayak gitu. Kurang lebih. Balik lagi ke alam ya itu alam. Iya. Ya Alam baka. alam barca. Alam mandukun kan, alam mandukun. Ya, udah balik lagi ke situ kan ke alam lah. Jangan sampai lah kita semua yang bergerak alam ya kan, pemerintahan nih akibat pemerintahan yang buruk nanti manusianya nggak bisa mengatasi, kita nih sebagai rakyat dan jadi yang bertindak alam. Jangan sampai kan mau juga jadi alam mau nggak mau dia nggak bisa diperbaiki sama rakyatnya nggak bisa memperbaiki nanti ya kemungkinan alam itu sendiri karena ya alam itu minta hak nih coy. Kayak hutan dibabat-babat tuh hak-hak alam hilang. Bilang mau dicukurin ya. Ini gue ngapain, gue harus hidup di sini loh kan. Kenapa gue dibabat-babat? Bukan. Alam bisa berdoa kalau lo. Alam berdoa ya kan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tiba-tiba oke, kelar rata ya. Kalau alam bertindak lu perlu sekali bergede apapun gimana ceritanya ngelawan alam ya kan. Tameng setebal apapun beton ngelawan alam nggak bisa lo. Dari udara nggak tembus, dari bawah dikeluarin jedar. Itu udah termasuk tentaranya Allah juga. Tentaranya Allah ya kan. Banyak tentaranya. Dari bawah di beton ya kan. Dari udara nggak tembus ya kan. Dari gunung dar. Ini beliau menguasai 4 elemen. Padahal Namanya banteng udara, angin, air, api. kalau yang mau bisa ngendalin air cara-cara alam belajar ke dia nih. Dan ada tutorial. Ada tutorial. Syaratnya gue ada syaratnya tuh doi. Biar belajar kayak gitu. Ada ucus panjang Bawa ini kembang 7 rupa. sama ucus gitu. Minyak kantil, kembang kantil, minyak bawang, sama kain kapan. Kalian mandiin. Umur. Matiin aja langsung. Mau sebagai persyaratan. Tapi ada penemuan tuh gue sekilas ya di IG di Instagram, penemuan masalah itu manusia bisa berkomunikasi lewat mimpi frekuensi. Tapi kan jauh sebelum ditemukan itu kan sebenarnya ada ilmu yang kayak telepati, ya kan. Tapi sekarang sebutannya halu lah, apalah, gitu kan. Berbicara tanpa komunikasi, tanpa omongan, tanpa media HP gitu, ada kayak gitu. Entah orang-orang soleh yang bisa kayak gitu. Bagian kecil. Lu percaya gak orang bisa ngomong sama jin? Ada contohnya kayaknya. Ada. Bukannya pada di zaman Nabi Sulaiman doang. Maksudnya itu contohnya Nabi Sulaiman. Contohnya Nabi Sulaiman. Cuman kalau ada yang kesurupan kenapa diajak ngobrol? Berarti lu bisa ngomong sama jin dong. Wah, tolong anjir. Serupa ya udah obatin. Apa yang ngajak ngobrol? Tahu jin banyak tipu dayanya kan. Berarti dia bisa ngobrol dengan jin tuh, hebat ya. Begitu banyak yang keliru lagi kan. Orang-orang kita ini kan masalah kesurupan kayak gitu. Dianggap pro lah kan, malah yang hidup mati, yang mati mana bisa kembali. Kecuali amal ibadah tuh. Itu kekal itu. Maksudnya yang dicari kan nggak mungkin rohnya itu gentayangan ya kan. Ya itu salah satunya manipulasi jin lewat apa? Rasa ketakutan kita, kurang iman. Nah, itu. Kurang iman ya. Kurang iman lu. Gampang bener lu disantet. Kurang penjagaan juga ya buat diri sendiri juga. Jaga kodam.
Adam. Oh, ada apa Roy? Naga deh, sama ngedipik naganya. Berapi dong. Kenapa apa Roy? Kecoa. Ini pada jijik orang. Tanya jadi wadahnya apa Andre? Enggak apa. Ada cicak. Kempel tuh di dinding. Cepu dong. Cepukan Cepu nabi deh. Ya mungkin ya kedepannya semoga bisa diperbaiki lah masalah-masalah di negeri ini. Terutama harapannya dengan harga dolar semakin meninggi. Biar aja naik. Dolar yang tinggi kan. Harga dolar semakin meninggi, rupiah makin tidak terasa manfaatnya, tidak terasa pokoknya cepat habis lah ya kan. Apalagi kali ya. Karena kalau 100.000 itu cuma 2.000, semoga ke depannya lebih baik. Dan semoga para koruptor bisa dihukum mati, dan semoga lagi rakyat sejahtera. Itu lah sih. Pengharapan buat kedepannya untuk negara kita tercinta apa nih kira-kira? Ya semoga Jangan pajak lagi. Full nih. Indonesia tercinta. semoga apa ya? Apa ya? Ada apa ya kan? Mungkin kasih catatan Rek. Sini Ya. ada nih, ada. Semoga ada tulisannya. Lu baca itu. Semoga Indonesia maju bersama Prabowo. Amin. Untuk episode kali ini ya pengharapan kita bertiga ke depannya semoga banyak yang lebih pintar yang tidak disudutkan pemerintah lah untuk maju, udah itu dong. Tidak ditutup-tutupi lah. Dan semoga ini harapan pemerintah nih, harapan buat rakyat lah, semoga rakyat ini jangan gampang dibodoh-bodohi. Iya, betul. Dibodoh-bodohi, benar. Jangan gampang disogok, dibodoh-bodohi. Udah, kita jadi rakyat yang kritis, salah bilang salah, Betul. benar tinggal bilang benar, ya kan? Iya. Kita harus subjektif tuh. Subjektif apa? Objektif. Objektif lah. Objektif, ya kan? Oke. Objektif. Kita harus objektif, ya kan, menilai kalau salah tinggal kita bilang salah, kalau benar kita bilang benar, gitu. Enggak, gue pun nggak munafik, maksudnya dalam hati. Kalau benar ya gue bilang benar, kayak pemerintah kayak kepemimpinan Purbaya, gue bilang bagus ya bagus. Dan kalau ada yang salah nih, kementerian lain, gue bilang salah ya salah. Iya benar. Nggak mungkin yang salah gue benerin, nggak mungkin. Harus punya pendirian yang benar-benar teguh lah. Benar. Prinsip juga. Sebelum mengakhiri video ini kebaiknya suka ada kata-kata sih ya dari siapa namanya? Bang Barak dulu Bang Jan. Bang Jan dulu. Bang Jan. Kata-kata terakhir sebelum Anda meninggalkan dunia. Sedalam lautan juga sedalam hati manusia. Ini filsafat nih kayaknya. Dia masuk filsafat. Itu anak buahnya Rocky Gerung ya. Jadi baca buku ini tadi deh. Ilmu semua. Ilmu semua. Gue lagi mikir lagi. Dulu deh Belum belum dapat gua. Kalau gue apapun pekerjaanmu sekarang yang penting ke rumah bawa duit bukan bawa masalah. Udah itu dong. Bener dong. Ketika lu pulang bawa duit tenang hati lu. Tapi lu ketika pulang bawa masalah udah nggak tenang hidup lu. Gue nggak ada lagi. Hei Nona, jika aku harus membayar, Nona, jika aku harus membayar,
melihat senyummu dengan neraka di pundakku. Aku akan kuat menahan itu karena senyummu adalah anugerahku. Jadi puitis beliau. Mungkin itu saja dari kreasi dua Jawa. Yang benar Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari diri kita kita sendiri. sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.